Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Fadilah dari kelas semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan ketiga dan keempat. Penyertaan atau deal naming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deal naming, complicity, dan participation, dan lain-lain. Pengaturan pernyataan. Secara umum, buku 1 dan bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62 secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindakan pidana. Bentuk-bentuk pernyataan. Yang pertama, yang melakukan. Yang kedua, yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, yang turut serta melakukan. Yang keempat, yang membujuk atau menggerakkan. Yang terakhir, yang kelima, yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, bentuk penyertaan yang bertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk 1, plager dan dader. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas atau disebut ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. Dua, pandangan yang sempit restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku disebut dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua atau disebut downplayer atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku. Material yang didasarkan pada 1. Tidak adanya sempurna pertumbuhan jiwanya pasal 44. 2. Adanya keadaan yang memaksa pasal 48. 3. Ada perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang terakhir, yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan atau medepleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan medepleger ialah orang yang dengan sengaja
turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bentuk keempat, penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Pertanggungjawaban pembantu. Pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. Apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk membantu adalah 15 tahun ayat 2. Penyertaan dengan kealpaan. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan.